Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fatur Rahman, Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya. Hari ini saya ingin menyampaikan hasil rapat koordinasi barusan yang saya ikuti antara Badan Musyawarah atau Banmus dan juga Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya membahas tentang optimalisasi aset pemerintah kota untuk mengentaskan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ide dari pemerintah kota adalah bahwa pemerintah kota ingin mengoptimalisasikan aset ini untuk kemudian bisa digunakan untuk program-program yang bisa mengentaskan MPR kita atau masyarakat berpenghasilan rendah kita. Sebagaimana kita ketahui, per 26 Januari jumlah MPR kita ini sudah menembus angka 1 juta lebih tepatnya 1.085.585 jiwa. Dan ini memang sesuatu yang merupakan bagian dari dampak pandemi yang kita rasakan untuk kota Surabaya ini. Nah, pemerintah kota memang berkeinginan bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah ini kemudian bisa lebih sejahtera. Makanya kemudian pemerintah menggulirkan banyak sekali program, dan di antara program yang terpikirkan adalah memanfaatkan begitu banyak aset pemerintah kota yang mungkin tersebar di beberapa kecamatan atau kelurahan untuk kemudian bisa mensejahterakan MPR kita. Nah, salah satu yang sedang berjalan ini sebenarnya adalah ada program-program yang memang sudah dirintis oleh pemerintah kota seperti membuat rumah padat karya, kemudian ada juga tempat untuk laundry, kemudian juga tempat batik dan sebagainya, termasuk wisata kuliner gitu. Oleh karena itu pemerintah kota menugaskan para camat, para lurah sekarang ini untuk melakukan mapping atau pemetaan terkait dengan aset-aset pemerintah yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Nah, namun DPRD Kota Surabaya termasuk saya dalam pertemuan tadi dan dalam rapat koordinasi tadi itu menyampaikan bahwa formula ini harusnya harus dikaji secara utuh lah gitu. Bukan kita merendahkan teman-teman di kecamatan dan kelurahan, tetapi bahwa pada faktanya memang Pak Camat dan Pak Lurah itu tidak semuanya memiliki kecukupan resources untuk kemudian melakukan mapping ini dengan baik. Oleh karena itu kemudian saya mengusulkan kenapa tidak bekerja sama dengan pihak kampus, misalkan teman-teman di Sivitas Akademika kampus yang melibatkan mahasiswa di sana, karena di sana ada program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana mahasiswa itu diberikan ruang untuk melakukan pengabdian masyarakat, mengeksplorasikan ilmu dan apa yang dipahaminya selama ini dipelajarinya di kampus itu untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk program yang bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang mestinya bisa dipadukan. Jadi pemerintah kota bisa semakin masif melakukan kerjasama dengan teman-teman dari kampus sehingga mereka bisa mengerahkan mahasiswanya untuk melakukan mapping terhadap program yang sedang dilakukan oleh pemerintah kota. Jadi artinya bahwa mahasiswa ini bisa membantu Pak Camat dan juga Pak Lurah atau Bu Lurah untuk kemudian melakukan mapping tentang aset ini gitu. Dan tidak hanya mapping terkait dengan asetnya di mana, tetapi sampai menentukan atau membuat formula, membuat kajian dengan keahliannya teman-teman di mahasiswa itu untuk menentukan kira-kira aset ini kemudian yang terbaik itu untuk digunakan seperti apa ketika kita bicara dalam konteks mensejahterakan MPR kita. Ini bisa jadi di suatu kecamatan atau kelurahan itu cocoknya di sini ini untuk kuliner misalkan. Mungkin di kecamatan lain misalkan cocoknya untuk misalkan batik atau mungkin untuk pertanian misalkan memelihara apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini saya sampaikan tadi, ini saya dorong untuk kemudian pemerintah kota tidak hanya memberikan tugas kepada Pak Camat dan Pak Lurah, tapi juga memberikan support supaya tugas yang diberikan kepada Pak Camat Pak Lurah ini kemudian bisa terbantu itu dengan bekerjasama dengan aktivitas di kampus. Sedangkan pada faktanya teman-teman di MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah ini di lapangan ini grade-nya berbeda-beda Tidak semua MPR kita itu sebenarnya bisa diarahkan kepada entrepreneurship gitu. Artinya bahwa ini perlu sebuah kajian menurut saya, bahwa ketika pemerintah kota ingin mengentaskan MPR ini, ingin mensejahterakan MPR secara ekonomi, ini sebenarnya sesuatu yang mulia, sesuatu yang bagus dan kita pasti mensupport lah ide ini. Namun
ini tidak serta-merta kemudian bisa dilaksanakan secara baik ketika kemudian MBR ini tidak di mapping. Jadi mapping itu tidak hanya pada asetnya yang memang akan digunakan untuk mengentaskan MBR ini supaya lebih sejahtera, tetapi juga MBR sendiri mestinya harus dilakukan juga mapping. Makanya saya juga mengusulkan mungkin ada semacam inkubator atau seperti apa ya. Jadi MBR itu harus dimasukkan dalam sebuah proses inkubasi begitu, sehingga nanti bisa terdeteksi kira-kira MBR ini mana yang bisa dibawa kepada entrepreneur atau mana yang mungkin cukup dicarikan dikerjasamakan dengan program-program dinas tenaga kerja untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan, atau mungkin mana yang memang secara fakta memang MBR ini berat gitu, mungkin harus dibenahi dulu secara mindset baru ditindaklanjuti ke program-program berikutnya. Jadi memang itulah faktanya bahwa ketika saya turun ke lapangan itu kondisi MBR kita itu grade-nya berbeda-beda. Nah, sedangkan di pemerintah kota seringkali ada sebuah program mengasumsikan MBR ini semua bisa dibawa ke sana, diberikan tempat, diberikan aset dan sebagainya, kemudian dicarilah MBR untuk diajak untuk masuk program tersebut. Padahal beberapa mungkin ada yang memaksakan diri dan sebagainya karena tidak terpetakan dengan baik, akhirnya ujung-ujungnya juga tidak produktif dan tiba-tiba di tengah jalan mereka mundur. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin mapping terhadap MBR-nya ini yang tidak berjalan. Terus yang terakhir, diskusi kita dengan pemerintah kota itu juga tadi membicarakan tentang bagaimana aset pemerintah kota ini bisa jadi dalam kenyataannya ketika kita hitung secara ekonomis gitu, ketika kita buat program kemudian kita libatkan MBR untuk masuk dalam program, kemudian dia bisa sejahtera, itu ternyata membutuhkan anggaran yang tidak seimbang. Artinya bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar, itu merugikan bagi APBD, sedangkan outputnya yang kita harapkan tidak powerful gitu ya. Maka kita sebenarnya ingin mendorong pemerintah kota untuk juga menjajaki untuk komunikasi dengan dunia usaha. Artinya bahwa bisa jadi ada sebuah aset itu akan lebih ekonomis dan lebih menguntungkan bagi pemerintah kota maupun warga kota Surabaya ketika yang mengelola itu dunia usaha gitu. Jadi ada investor atau dunia usaha yang akan mengelola dan kemudian tetap akan melibatkan MBR, dan tentunya sebagaimana usul saya tadi, mungkin MBR harus distandarisasi dulu, dimasukkan inkubator, baru kemudian dilibatkan dalam program-program yang terkait dengan entrepreneurship. Dan kita memang sudah mendengar pemerintah kota sudah sempat berkomunikasi juga dengan IBNI, jadi atau mungkin yang lain lah gitu. Tapi yang intinya bahwa ini sesuatu yang menurut kita perlu terus didorong gitu, karena saya pikir di luar sana teman-teman swasta, saya pikir ada juga yang pengen sekali berkontribusi membantu kota Surabaya. Secara ekonomis mereka juga untung secara market, tetapi dari sisi sosial itu mereka juga bisa membantu warga kita, khususnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, untuk kemudian terentaskan problem-problem ekonominya dan menjadikan mereka lebih sejahtera. Jadi tiga hal itu yang tadi menjadi diskusi kita dengan pemerintah kota. Semoga ini bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah kota untuk kemudian nanti diimplementasikan di lapangan dan bisa lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.